Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Dr. Andromeda Saidir, MSI, dan Guru Pamong Ibu Arnapera MPD. Perkenalkan, nama saya Triwiyanti, NIM 233459113. Saya adalah guru IPA di SMP IT Alfitiah Pekanbaru Riau, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada sekolah tempat saya bekerja, yaitu di SMP IT Alfitiah Pekanbaru Riau. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 9B pada materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Berikut adalah video praktik saya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita murojaah surat apa lagi? Oke, silakan dimulai. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, anak ustazah absen dulu ya. Azra Ifa Hilmi ada? Afra Sifa Gofar, Alia Mubita. Hadir semua kita hari ini? Nggak ada yang? Kenapa sih Pak? Nggak tahu. Afra Sifa nggak ada kabar? Hersifa. Oh, Hersifa ya. Mudah-mudahan ini ya. Baik, anak ustazah, apa kabarnya antum hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, mantap. Allahu Akbar. Semangat pagi. Kalau pagi semangat gitu ya. Walaupun sore semangatnya tetap pagi. Kalau semangat sore gimana? Yes, Allahu Akbar. Oke, semangat sore. Yes, Allahu Akbar. Baik, subhanallah. Alhamdulillah ya anak ustazah semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk materi pembelajaran tentang sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran tentang kegiatan kita sistem reproduksi secara generatif, maka kita lakukan pretest dulu ya di awal. Silahkan keluarkan HP-nya dulu. Ya, kita pretest dulu. Linknya ustazah kirim di grup. Pretest dulu ya. Silahkan untuk dikerjakan, waktunya sampai jarum panjang di angka 11. Ya, sampai jarum panjang di angka 11 untuk pretest. Jawab aja. Jangan takut salah. Ya. Oke, silakan dimulai.
ya. Selanjutnya, kita masuk kepada persepsi. Di sini, antum diminta untuk mengetahui apa sih itu reproduksi seksual. Nah, apa itu reproduksi seksual? Kemarin waktu sebelumnya kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, ada namanya reproduksi seksual dan aseksual. Apa itu reproduksi seksual? Gamet itu. Gamet jantan dan betina. Oke, adanya pertemuan sel kelamin jantan dan betina, itu reproduksi seksual. Nah, di sini antum ditanya, di manakah dihasilkan sel kelamin pada tumbuhan? Di mana sel kelamin pada tumbuhan? Yuk, yang bisa tunjuk tangan? Di mana letak sel kelamin pada tumbuhan? Di mana? Di kepala putih. Oke, kepala putih itu apa? Sel kelamin jantan atau betina? Sel kelamin? Betina. Yang jantan apa? Benang sari. Ya. Jadi, sel kelamin pada tumbuhan terletak pada kepala putih dan benang sari. Kepala putih tadi apa, Nabila? Sel kelamin betina. Kalau benang sari, Anissa Hairani? Benang sari? Sel kelamin apa? Jantan. Baik. Selanjutnya ya. Tujuan kita mempelajari sistem perkembangbiakan generatif. Jadi tujuannya adalah, perhatikan di sini. Tujuannya, kompetensi yang akan kita capai yang pertama adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini indikator yang akan kita capai menjelaskan bagian-bagian bunga. Itu yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan proses penyerbukan. Ada penyerbukan yang dibantu oleh angin, oleh serangga, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. Ya, apa aja perantaranya? Ya, bisa dengan perantara angin, bisa dengan bantuan manusia gitu ya. Kemudian menjelaskan proses pembuahan. Ada 4 indikator yang akan kita capai. Lantas tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama itu, ini dia. Ini tujuannya. Melalui gambar atau video nantinya, diskusi dan tanya jawab, maka diharapkan peserta didik dapat menjelaskan proses penyerbukan dengan benar. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, melalui gambar peserta didik dapat menjelaskan proses pembuahan. Kemudian melalui eksperimen diskusi. Jadi nanti kita ada melihat bunga dari proses video yang ada, kemudian diskusi, nanti akan ada pembagian LKPD. Nah, di sini antum bisa mengidentifikasi apa saja perantara dari penyerbukan. Dan yang terakhir, melalui kegiatan eksperimen antum bisa membuat hasil laporan dari proses penyerbukan. Itu ya. Nah, tadi ada berapa jenis perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada berapa Anissa Itaki Robi? Ada berapa? Ada berapa jenis perkembangbiakan pada tumbuhan? 2. Pertama? Vegetatif dan? Generatif. Oke. Perkembangbiakan ada 2, vegetatif, ada generatif. Kemudian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif, Umay? Generatif itu apa?
Gak ingat. Takia. Yang terjadinya Fertilasi. Terjadinya fertilisasi. Rani, fertilisasi itu apa? Apa fertilisasi? Perkawinan. Fertilisasi itu perkawinan. Apa itu perkawinan, Hani? Fertilisasi itu perkawinan. Perkawinan itu apa? Bertemunya sel jantan dan sel betina. Bertemunya sel jantan dan betina. Jadi generatif itu adalah proses perkembangbiakan yang terjadi karena adanya pertemuan sel jantan dan betina. Baik, sekarang nanti Ustazah akan menilai, ya, proses penilaian dalam pembelajaran kita ada diskusi. Nanti akan diambil nilainya yang aktif, kelompok yang aktif itu akan dinilai dan diberikan apresiasi. Ya, jadi keaktifan dalam kelompok. Nanti kelompok yang terbaik dia akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Jadi silakan diskusinya untuk aktif dengan kelompoknya. Jadi nanti yang lain menanggapi. Kita bagi dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya dibagikan dulu bentar per kelompok. Sekarang perhatikan tayangan video berikut. Pada tumbuhan itu terjadi melalui fertilisasi atau pembuahan sel sperma dan sel telur. Sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dan ini butuh alat reproduksi. Alat reproduksi pada tanaman itu adalah bunga. Oke, ini pada tanaman yang berbiji. Berbiji terbuka ataupun berbiji tertutup. Nah, bunga yang telah dibuahi, kalau dia pada berbiji tertutup, nanti akan berkembang biak, akan berkembang menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Semangat belajar. Oke. Bagian-bagian bunga yang kita bahas itu merupakan bagian dari bunga yang lengkap, yang di dalamnya terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina sekaligus. Nah, yang pertama kita ngebahas yang alat kelamin jantannya dulu. Itu berupa benang sari namanya. Terdiri atas yang atas ini itu kepala sari, lalu kemudian yang tangkainya disebut nanti sebagai tangkai sari. Gabungan keduanya itu benang sari. Kalau di gambar ini benang sarinya ada 6. Nah, benang sari ini itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Terus yang di tengah ini nanti kita sebut sebagai putik. Terdiri dari bagian atasnya itu kepala putik. Kemudian di antara kepala putik, di bawah kepala putik terdapat tangkai putik. Terus bagian yang bulat dan besar di bawah ini nanti kita sebut sebagai bakal buah. Dan di dalamnya terdapat bakal biji. Gabungan semuanya ini nanti kita sebut sebagai putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Ada yang disebut sebagai penyerbukan sendiri. Ini kalau seandainya serbuk sari dan kepala putik itu berasal dari bunga yang sama, berada pada bunga yang sama, pada satu bunga yang sama. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, ada yang nanti kita sebut sebagai entomogami.
ini adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Ada penyerbukan yang dibantu oleh burung, kita menyebutnya sebagai ornitogami. Tiga, ada penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, kita menyebutnya sebagai chiropterogami. Ada juga penyerbukan yang dibantu oleh angin, disebut sebagai anemogami. Ini penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu angin itu yang pertama, tangkai bunganya panjang dan mudah bergoyang. Contohnya bunga jagung, betinanya terpisah. Jadi ada bunganya yang hanya jantan saja, terus ada bunganya yang betina saja, sehingga jarak antara benang sari dengan putik itu sangat jauh. Nah, karena sulit melakukan pembuahan penyerbukan, maka dibantu oleh manusia. Nah, ini biasanya dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang memang nilainya tinggi. Terus bisa juga bunganya lengkap, serbuk sari dan putiknya berada pada satu bunga, namun serbuk sari sulit bertemu dengan kepala putik. Biasanya karena posisi kepala putiknya jaraknya terlalu jauh atau terlalu tinggi dibandingkan benang sarinya. Apa contoh tanaman yang dibantu oleh manusia? Yang pertama ada vanila. Oke. Kalau nggak dibantu, maka nggak dihasilkan buah vanila. Terus yang kedua ada anggrek. Nah, biasanya anggrek dibantu oleh manusia tujuannya untuk mengawinkan dari satu jenis anggrek ke jenis anggrek yang lain, sehingga dihasilkan anggrek dengan corak yang baru. Tadi di video tadi kan sudah dilihat ya, sudah dijelaskan tentang ciri-ciri bagian-bagian bunga, ya kan? Kemudian dijelaskan bagaimana penyerbukan, ya kan? Ada 5 tadi ya. Kemudian penyerbukan yang dengan perantara juga ada 5. Nah, di sini antum lihat, coba amati gambar ini. Ini apa tadi? Di atas jagung, yang di bawah? Ini bunga rumput yang putih itu. Ya. Jadi yang betinanya itu kalau pada jagung kan tadi dijelaskan di ketiaknya kan? Di ketiak bawahnya. Makanya jagung itu dibantu oleh angin. Jadi kalau umpamanya mau nanam jagung, biasanya petani itu kan janjian dulu. Kita nanam jagung, gitu kan? Jagungnya jagung apa? Ya kan? Maka jagungnya harus sama semuanya. Kalau enggak, nanti hasilnya bisa berbeda. Misalnya jagung biasa, tetangga sebelah jagung manis, bisa jadi tetangga yang jagung manis itu jagungnya jadi jagung biasa. Tetangga yang jagung biasa jadi jagung manis, karena dia akan bertukar, dibantu oleh angin. Gitu ya. Baik, Ana Ustazah, dari video tadi silahkan antum selesaikan LKPD-nya. Silahkan diselesaikan LKPD-nya. Saya kasih waktu sampai ke jarum panjang di angka 5 lah ya. Nanti setelah itu iya, yuk, silakan. Boleh antum menggunakan media sosial untuk membantu menjawab LKPD-nya. Ya? Oke. Silakan. Dikerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu. Semuanya. Ya. Baik, silakan masing-masing buat ya. Satu pertanyaan saja. Dari video yang antum tonton buat satu pertanyaan. Pertanyaan kelompok 1 serahkan kelompok 2, pertanyaan kelompok 2 serahkan ke kelompok 1. Kan jenis penyerbukan melalui perantara. Sebutkan jenis penyerbukan melalui perantara. Baik, kelompok 2 udah pertanyaannya? Antropogami ini kan bantuan manusia. Apa yang manusia lakuin buat ngebantunya? Oke, apa yang manusia lakukan
dalam proses penyerbukan? Antropogami. Antropogami. Caranya kayak mana antropogami? Misalnya dipegang. Cara gimana sih cara penyerbukan yang dibantu oleh manusia? Nah, kayak mana caranya? Ya. Oke, kelompok 1 dah pertanyaannya. Apa yang dimaksud Cara penyerbukan yang dibantu oleh manusia. apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Apa yang dimaksud Perkembangbiakan. dengan perkembangbiakan? Secara generatif. Dan sebutkan macam-macam penyerbukan. Dan sebutkan ya. Ya. Dan sebutkan macam-macam penyerbukannya. Baik, kelompok 3 udah ada pertanyaannya? Oke, silakan Fiona. Kelompok 4 dengarkan. Apa jenis penyerbukan yang dibantu oleh manusia? Contoh Apa bunganya. jenis bunga yang dibantu penyerbukannya dengan manusia? Apa contoh tanamannya? Ya. Oke, dah. Apa sajakah perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan? Baiklah, saya dari kelompok Ani Saitaki dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kalian. Generatif itu perkembangan biak secara aseksual dengan sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan. Terus ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada entomogami, penyerbukan dengan serangga. Yang kedua ada oritogami, penyerbukan dengan bantuan burung. Terus ada chiropterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Terus ada anemogami dengan bantuan angin. Yang terakhir ada antropogami dengan bantuan manusia. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya dari kelompok 2. Kami sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Dari kelompok Ana Azra dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kalian yang tadi. Apa saja perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan? Jawabannya itu perantara angin, air, serangga, burung, dan manusia. Pada kelompok 1 atas sudah menjawab pertanyaan dari kami. baik, selanjutnya jawab pertanyaan. Kami akan menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, kelompok Pertama ada sebut soalnya yaitu sebutkan jenis penyerbukan dari berdasarkan perantaranya. Yang pertama itu ada anemogami, perantaranya itu angin. Yang kedua ada entomogami, perantaranya adalah serangga. Yang ketiga ada ornitogami, perantaranya adalah burung. Yang keempat ada chiropterogami, perantaranya adalah kelelawar. Yang kelima ada entropogami, perantaranya adalah manusia. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. ya, oke. Apa jenis tanaman polinasi yang melalui perantara manusia? Yaitu ada bunga anggrek, bunga vanila, dan salak. Vanili maksudnya. Bunga vanili dan salak. Baik, gitu ya. Melalui Antropogami. antropogami. Baik, antum. Terima kasih jawabannya kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang manusia lakukan buat penyerbukan antropogami? Jawabannya, memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Baik, saya tambahkan ya. Jadi serbuk sari pada tanaman salak atau bunga vanili itu dipotong. Kemudian nanti serbuk sarinya. Jadi dia terpisah. Serbuk sarinya itu beda rumah sama kepala putih. Ya, jadi serbuk sarinya dipotong, kemudian nanti diambil serbuk sarinya dipindahkan ke kepala putih, dipukul-pukul di kepala putihnya. Gitu. Ya, oke.
Jadi tanaman salak seperti itu. Tanaman salak itu ada nanti pohon salak jantan, pohon salak betina. Jadi nanti pohon salak yang jantan itu bunganya diambil, dipotong. Jadi bunga serbuk sarinya itu nanti diambil, dipegang, dipukul-pukulkan di kepala putih pada salak betina. Gitu ya. Baik, anak ustazah, siapa yang mau presentasi? Dari hasil LKPD-nya, kelompok siapa yang berani presentasi? Satu kelompok, yang lain menanggapin. Silakan. Oke, kelompok Azra. Silakan Azura. Azra. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Zura. Untuk soal yang pertama yaitu berilah keterangan gambar 2.15 pada tempat yang telah disediakan dengan istilah yang tepat. Bagian betina dari bunga tersebut yaitu 1 putih yang terdiri atas kepala putih, tangkai putih, bakal buah, dan bakal biji. Bagian bunga nomor 6 adalah kelopak dan bagian nomor 7 adalah tangkai. Bagian jantan pada bunga tersebut adalah benang sari, terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Bagian bunga yang berwarna dan menarik tersebut nomor 11 yaitu mahkota. Penyerbukan serbuk sari putik atau sebagai kelamin jantan. Yang bagian 2 putik berfungsi sebagai kelamin betina. Yang ketiga mahkota bunga berfungsi sebagai memikat serangga. Yang keempat kelopak bunga sebagai pelindung waktu bunga masih kuncup. Yang kelima tangkai bunga sebagai penyokong bunga. Soal nomor 3, kesimpulan apa yang dapat disusun berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan? Dari tabel 2.4, data hasil pengamatan penyerbukan bunga dengan nama tumbuhan bunga matahari. Bagian yang perlu diamati, warna mahkota berwarna kuning cerah. Ukuran mahkota besar, keberadaan madu memiliki madu. Bentuk serbuk sari mudah menempel. Pembantu penyerbukan serangga lebah. Kedua, kaktus. Bagian yang perlu diamati menghasilkan nektar. Pembantu penyerbukannya kelelawar. Ketiga, jagung. Bagian yang perlu diamati apa nih? Mudah bergoyang, berukuran kecil. Pembantu penyerbukannya angin. Semuanya baca soalnya dulu. Ya, betul. Pertanyaan di bawahnya. Nomor 1, carilah informasi pada buku, majalah, artikel, atau bertanyalah pada orang yang kamu anggap tahu berdasarkan karakteristik bunga yang kamu amati, apa sajakah perantara yang membantu penyerbukan bunga. Dari hasil diskusi kami, jawaban nomor 1 yaitu ada anemogami yang dibantu oleh angin, hidrogami yang dibantu oleh air, ornitogami yang dibantu oleh burung, entomogami dibantu oleh serangga, kiropterogami dibantu oleh kelelawar, dan yang terakhir antropogami yang dibantu oleh manusia. Pertanyaan yang kedua, polinasi melalui perantara dan polinasi berdasarkan asal serbuk sari. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Pertanyaannya, bagaimana proses pembuahan pada bunga melalui perantara? Baiklah, terima kasih pada Queen yang sudah bertanya. Jawabannya akan dibacakan oleh Fatia. Pada proses penyerbukan yang dengan ada perantaranya terdapat ada beberapa jenis, yaitu ada anemogami yang dibantu oleh angin, lalu ada entomogami yang dibantu oleh serangga seperti lebah, bunga, kupu-kupu dan sebagainya. Terus yang ketiga ada ornitogami, yaitu dibantu oleh burung. Yang keempat ada kiroptogami yang dibantu oleh kelelawar pada malam hari. Yang kelima ada antropogami yang dibantu oleh manusia. Proses yang angin yaitu
angin yang ada itu membawa terbang serbuk sari. Kemudian menempel pada kepala putih bunga lain. Nah, kemudian untuk polinasi melalui hewan-hewan, itu serbuk sari yang menempel pada hewan yang hinggap, kemudian dia hinggap lagi di tanaman yang lain, maka serbuk sari yang menempel tadi akan menempel pada kepala putih bunga lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana Ustazah, kita simpulkan kegiatan kita. Ustazah minta dari kelompok 1 dulu. Dari pembelajaran hari ini apa yang bisa antum simpulkan, Arifah? Silakan. Ya, yuk. Silakan. Perkembangbiakan generatif itu bisa melalui perantara seperti dibantu oleh serangga, entomogami, yaitu ciri-ciri bunga yang biasa dibantu oleh serangga itu warna bunganya cerah, memiliki nektar, sama serbuk sarinya lengket. Biasanya serangga yang bantu tuh lebah, kupu-kupu, kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada yang dibantu oleh burung, biasanya bunganya tuh besar, nektarnya banyak, mahkotanya berbentuk trompet dan tidak berbau. Terus yang dibantu oleh kelelawar itu menghasilkan nektar, memiliki bau, nektarnya mekar di malam hari, contohnya tuh kaktus. Ada juga yang dibantu oleh angin, tangkai bunganya panjang dan mudah bergoyang, bunganya berukuran kecil, tidak menghasilkan nektar, contohnya jagung dan padi. Ada juga yang dibantu manusia, bunganya tuh serbuk sarinya sulit bertemu kepala putih. Contohnya tuh vanila dan anggrek. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, Ana Ustazah. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari dapat disimpulkan bahwasanya reproduksi generatif itu sama dengan reproduksi seksual. Kalau vegetatif itu aseksual. Nah, generatif itu terjadi karena adanya polinasi. Apa polinasi tadi? Penyerbukan, adanya pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Kalau yang betina apa namanya tadi, Sahira? Apa namanya tadi, Sahira? Yang betina kepala putih. Kalau yang jantan apa namanya, Umay? Benang sari. Jadi proses pembuahannya karena menempelnya benang sari ke kepala putih. Baik, Ana Ustazah, silakan untuk terakhir ada post-test, Ustazah kirim linknya di grup Google Form, silakan diisi sekarang. Ya, terakhir. Masuk nilai. Ya. Enggak lihat buku. Oke, silakan ditutup bukunya. Kerjakan post-test yang ada di grup. Linknya Google Form saya kirim. Sekalian refleksi ya. Isi refleksinya. Apa yang antum rasakan ketika kita belajar pada hari ini? Kemudian apa yang belum dipahami gitu ya. Nah, silakan langsung diisi refleksinya. Ya, setelah diisi Google Form-nya langsung diisi refleksinya. Baik, silakan dikerjakan. Segera ya, udah jam 4. Post test yang di grup, link di grup, kerjakan sekarang. Pat.
Udah siap? Fiona ada ya? Yang tidak ada Hersifar ini ya. Fungsi bagian nomor 16. Nih, yang kuning itu. Yang kuning nih. Ya. Baik, anak ustazah. Udah ya? Baik, karena waktu juga. Dah. Silakan disiapkan dulu. Umay, kita siapkan. Udah selesai kan? Ya, ulang lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, silakan untuk melaksanakan sholat asar.